Dan beliau diceritakan, disebutkan bahwasanya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau ini makamnya sangat tinggi. Apa kata beliau? Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Aku di dalam kedudukan para wali-wali seperti halnya Nabi Muhammad di dalam kedudukan para nabi-nabi yang lain. Itu menandakan bahwasanya beliau saking tingginya kedudukannya di makam para aulia-aulinya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan orang yang di sini ketika dia ada dapat permasalahan ataupun sesuatu hal yang dia tidak bisa diselesaikan, maka beliau datang ke tempat Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam membaca Yasin sebanyak 40 kali. Ketika dia membaca Yasin sebanyak 40 kali, maka tidaklah keluar orang tersebut dari makam beliau kecuali doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap ceramah mereka akan mengeluarkan cerita-cerita kehebatan leluhur mereka agar para umat melakukan ziarah. Saya tidak bilang ziarah itu haram, tidak. Ziarah itu bagus, ziarah itu baik, tapi bukan bertujuan untuk berdoa kepada makam. Kita itu ziarah mendoakan orang yang berada di makam itu agar tenang, agar dosanya diampuni. Bukannya kita berdoa kepada orang yang ada di dalam makam itu. Tapi kalau kita berdoa kepada makam untuk mewujudkan hajat kita, itu salah besar. Itu sama saja menduakan Allah. Dan teman-teman tahu hukumannya apa? Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, bersama saya Bang Ojan. Oke teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like, agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Hari ini saya akan membahas tentang masalah makam dan ziarah. Jadi teman-teman, simak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah paham ya. Oke, mari kita lihat video yang satu ini dulu. Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Taha Rasul. Dulu diceritakan bahwasanya beliau pernah ada orang yang datang ziarah ke tempat beliau, dan ketika itu mata orang yang ziarah tadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat di dalam keadaan makamnya beliau. Ternyata ketika dilihat bahwasanya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau itu memegang salah satu daripada kertas yang mana kertas tersebut panjang sampai ke bawah. Dan di sebelah tangan kanan beliau itu beliau memegang akan satu pulpen, dan beliau lagi menulis kertas yang beliau pegang. Ketika orang yang melihat beliau memegang satu kertas dan satu pulpen, orang tadi bertanya kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, "Wahai Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, apa yang kau pegang itu?" Jawab beliau apa? Kata beliau bahwasanya aku sekarang ini memegang satu kertas dan satu pulpen untuk mencatat ataupun menulis nama-nama orang yang akan datang atau dipanggil untuk datang ke kota Paris. Dan alhamdulillah sekarang ini nama-nama kita tersebut tertulis di dalam buku beliau dan dicatat oleh beliau. Harapan kita mudah-mudahan ketika beliau mencatat nama kita untuk datang ke kota Tarim, nama kita pun tercatat nanti berkumpul bersama beliau Nabi Muhammad SAW. Dan bahwasanya tidaklah seseorang itu sampai ke kota Tarim atau datang ke kota Tarim kecuali dapat panggilan oleh dua orang. Yang pertama Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, dan yang kedua adalah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan beliau diceritakan, disebutkan bahwasanya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau ini makamnya sangat tinggi. Apa kata beliau?
ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Aku di dalam kedudukan para wali-wali seperti halnya Nabi Muhammad di dalam kedudukan para nabi-nabi yang lain. Itu menandakan bahwasanya beliau saking tingginya kedudukannya di makam para aulia-aulinya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan orang yang di sini ketika dia ada dapat permasalahan ataupun sesuatu hal yang dia tidak bisa diselesaikan, maka beliau datang ke tempat Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam membaca Yasin sebanyak 40 kali. Ketika dia membaca Yasin sebanyak 40 kali, maka tidaklah keluar orang tersebut dari makam beliau kecuali doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di depan beliau, di makam beliau. Harapan kita mudah-mudahan beliau melihat kita, memandang kita, dan harapan kita mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama dengan beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah cara mereka. Cara mereka menggiring kita, memframing kita, mendoktrin kita, agar kita percaya kalau kita berziarah ke makam-makam leluhur mereka, ke makam para habib, kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan manfaat, dan doa kita akan dikabulkan oleh para leluhur mereka. Gila tidak? Di dalam video tadi, mereka dengan lantang menyatakan bahwa kalau kita melakukan doa di makam ini dan membaca Yasin 40 kali, doa kita, hajat kita akan dikabulkan. Jadi mereka itu memposisikan seperti Tuhan. Cukup kita berdoa kepada makam, hajat kita akan terkabul, doa kita akan terkabul. Dan itu saya yakin dan percaya bahwa itu ajaran sesat. Menurut saya itu sesat. Oke, mungkin mereka akan menyangga dan akan mengeluarkan dalil yang seperti ini. Kalau kita berdoa kepada makam, dan di dalam makam itu adalah walinya Allah, kekasihnya Allah, maka doa kita akan cepat tersampaikan kepada Allah dan akan cepat dikabulkan oleh Allah. Pasti mereka menyangganya seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah di dalam Al-Quran ada dalil seperti itu? Di dalam hadis yang sahih, apakah ada hadis yang menyebutkan seperti itu? Itu saya yakin dalil seperti itu adanya di dalam kitab Ba'lawi. Ini pembodohan. Dan bukan hanya pembodohan, ini sangat menyesatkan. Bisa-bisa kita itu dibuat mereka itu syirik, musyrik. Kita itu sama saja diajarkan untuk menduakan Allah. Dan apakah itu baik? No. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruh sahabatnya atau pengikutnya untuk berdoa di makam. Dan ini malah orang yang mengaku cucunya Nabi Muhammad SAW melakukan dan menyuruh para umat untuk berdoa di makam. Teman-teman tahu kan, Allah itu maha segalanya. Allah itu maha pencipta. Jadi ngapain kita berdoa kepada makam? Mending kita langsung berdoa kepada Allah. Dan perlu diingat, Allah itu maha pecemburu. Kalau kita berdoa kepada makam, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan tadi teman-teman pasti lihat kan, ada banyak uang di dalam peti.
Ya, banyak uang di dalam peti. Itu uang dari orang yang melakukan ziarah. Jadi, mereka ini melakukan bisnis ziarah. Makanya, di setiap ceramah mereka, mereka akan mengeluarkan cerita-cerita kehebatan leluhur mereka agar para umat melakukan ziarah. Karena para umat yakin kalau dengan ziarah, doa, hajat itu bisa dikabulkan. Tapi sayangnya saudara kita itu tidak tahu bahwa mereka itu cuma dimanfaatkan. Mereka itu sudah didoktrin. Mereka itu sudah di-framing. Mereka itu sudah digiring agar percaya kalau melakukan ziarah itu banyak manfaatnya. Dan tujuan mereka adalah uang. Saya tidak bilang ziarah itu haram. Tidak. Ziarah itu bagus. Ziarah itu baik. Tapi bukan bertujuan untuk berdoa kepada makam. Kita itu ziarah mendoakan orang yang berada di makam itu agar tenang, agar dosanya diampuni. Bukannya kita berdoa kepada orang yang ada di dalam makam itu. Ziarah itu baik. Kita bisa mengingat kematian. Kita bisa mengingat bahwa di dunia ini akan kembali semuanya kepada Allah. Kita bisa membersihkan makam-makam saudara kita, keluarga kita. Karena itu rumah bagi mereka yang mendahului kita. Tapi kalau kita berdoa kepada makam untuk mewujudkan hajat kita, itu salah besar. Itu sama saja menduakan Allah. Dan teman-teman tahu hukumannya apa? Sangat berat. Jadi kita balik lagi ke masalah makam tadi ya. Makanya sekarang banyak makam-makam palsu dibuat. Karena Balawi ini tahu itu adalah mata pencarian mereka. Itu adalah ladang uang bagi mereka. Dan gobloknya orang kita masih percaya berziarah seperti itu. Ya kalau mau berziarah ya berziarah aja. Doain orang yang ada di makam itu. Bukan kita berdoa kepada orang itu. Ya semoga saja ya. Semoga saja saudara kita cepat sadar agar mereka itu tidak sesat lagi. Karena ini bahaya. Itu sama saja kita itu seperti menduakan Allah. Saya jujur saja ngeri kalau masalah seperti ini ya. Salah dikit, kita salah langkah, kita sudah menduakan Allah. Karena kita percaya kepada benda, itu sama saja syirik. Dan ini kita berdoa kepada makam, yang orang yang sudah meninggal. Dan belum tentu amal perbuatan mereka itu baik. Ya semoga saja ya saudara kita cepat sadar, saudara kita cepat kembali ke jalan yang benar. Saya ngomong seperti ini bukan karena saya benci kepada keturunan dari Nabi Muhammad, bukan. Tapi saya tidak mau ya, saya tidak mau saudara seiman saya dimanfaatkan, dibodohkan oleh orang-orang yang demi kepentingan pribadi mereka, demi kepentingan kelompok mereka. Dengan mengatasnamakan agama. Saya tidak mau itu. Dan juga saya tidak mau agama saya diperjualbelikan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.